Baik Bapak Ibu, di minggu yang ketiga ini saya berkesempatan berbagi kepada kita untuk mendalami topik pembahasan yang sudah kita kupas dari minggu pertama, kedua kemarin. Dan di minggu ketiga ini kita akan bahas satu tema untuk membuat kita lebih dekat lagi mengalami atau mengenal hal yang berkaitan dengan sikap. Nah, itu sebabnya topik pembahasan ini mengkerucut kepada sebuah kalimat kekuatan dari sebuah sikap. Orang yang lebih tepat menggambarkan orang yang punya sikap yang kuat itu kelihatan seperti gambar yang saya munculkan di depan ini. Nah, kekuatannya itu tercermin dari mana? Bukan dari kegagahan, kegantengan atau ketampanannya, tapi ketenangannya. Orang yang punya sikap yang kuat itu saya bisa menyimpulkan setelah pembelajaran sekian lama dan mengenal Kristus dalam waktu sekian lama. Saya sudah 29 tahun mengenal Kristus sejak saya dibaptis, bertobat benar-benar. Dibaptis bertobat. 29 tahun pengenalan dan pelayanan saya jatuh pada sebuah kesimpulan orang yang memiliki sikap yang kuat itu bisa juga disebut orang yang memiliki iman yang kuat. Orangnya adalah lebih cenderung memperlihatkan tenang, damai di tengah situasi dan keadaan apapun. Bagaimana mungkin itu terjadi, Pak Pendeta? Nah, ini yang saya ingin Ibu Bapak paham. Sehingga apa yang saya temukan ini, apa yang dikemukakan oleh kebenaran ini benar-benar bisa terlihat di kehidupan kita sehari-hari. Karena soal damai dan tenang itu Ibu Bapak, banyak sekali orang kesulitan masih dalam hal itu, masih bergumul. Sedikit ada problem sudah nggak tenang, sedikit ada hal yang tidak sesuai sudah tidak tenang, sedikit ada hal-hal yang agak kontras, agak berseberangan, berlawanan sudah tidak tenang, sedikit mendapat koreksi atau catatan, masukan-masukan atau komentar-komentar miring, sudah tidak tenang. Nah, tapi setelah belajar kebenaran ini, kita semuanya memperlihatkan gaya hidup yang baru. Mari kita membaca lebih dahulu kitab Filipi pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22. Tim musik semua mantap. Mantap ya, haleluya. Baik, kita lihat sama-sama Ibu Bapak Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, dari minggu pertama, minggu kedua semalam, nats yang sama yang menjadi ayat bacaan kita dalam pembahasan setiap topik atau setiap tema. Selain menjelaskan bahwa sikap adalah hal yang menjadikan Rasul Paulus menjadi lebih unggul, lebih berprestasi dan lebih berhasil dari rasul-rasul lainnya, bahkan dari seluruh para pemimpin-pemimpin yang bisa kita sebutkan. Sikap juga ternyata menjadikan atau memberi kontribusi dalam kehidupan seseorang, sehingga orang tersebut bisa menjaga suasana hatinya. Sikap yang sehat, yang kuat atau yang benar, sikap hidup yang benar
juga menolong seseorang dalam menciptakan atau mengkondisikan suasana hatinya. Selain itu ibu bapak, sikap yang hebat, yang kuat juga ternyata menolong seseorang dalam menciptakan masa depannya. Itulah yang sudah kita temukan dari teks kitab suci yang kita baca mulai dari minggu pertama, minggu kedua kemarin, tepatnya dari kitab Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22 ini. Jadi ibu bapak bisa membayangkan betapa hebat dan betapa pentingnya sebuah sikap itu, bukan? Saya juga sudah mengemukakan kepada kita sebuah contoh. Dua orang yang diperhadapkan kepada keadaan yang sama, tetapi bisa melihat dan memberi atau bisa memiliki cara pandang atau memiliki reaksi atau respon yang berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda. Dua orang yang sama, yang memiliki sikap yang sama sekali berbeda, ketika diperhadapkan pada keadaan yang sama, bisa memberikan hasil yang sama sekali berbeda. Itulah hebatnya sebuah sikap itu, dan bagaimana sikap itu memang bisa menciptakan masa depan. Bahkan bisa menolong kita menjaga suasana hati kita. Bahkan saya pun sudah menyampaikan pada kita bahwa keadaan kita masa kini ini ibu bapak sebenarnya cerminan dari sikap kita di masa-masa lalu. Keadaan kita di masa kini, artinya keadaan-keadaan kita itu tidak luput dari keadaan sikap kita. Rasul Paulus ini sebagai contoh pembanding kedua bagi kita. Rasul Paulus sudah kita lihat bersama bahwa dia ini adalah seseorang yang tidak memiliki kelebihan-kelebihan fisik ibu bapak. Secara fisik dia tidak mendapatkan keberuntungan seperti rasul-rasul lainnya, karena Paulus ini orangnya berbadan pendek, tubuhnya pendek, kecil, bahkan penampilan fisiknya tidak menarik, tidak seperti orang-orang tampan, aktor-aktor yang lainnya. Kelebihan Rasul Paulus hanya di dalam sikap saja. Rasul Paulus yang tidak mendapatkan keuntungan dari keberadaan fisiknya, karena kakinya juga bengkok, hidungnya juga, kemudian alis matanya, dan kepalanya juga, yang sudah dikemukakan pada kita menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada yang menarik dari Rasul Paulus secara fisik. Bahkan Rasul Paulus pun menyadari kelemahannya itu ibu bapak. Makanya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus mengutarakan dalam tulisannya itu bahwa dari semua rasul dialah rasul yang paling lemah, rasul yang paling banyak kekurangan. Karenanya aku bekerja lebih giat dan lebih gigih dari yang lain, kata Rasul Paulus. Bahkan di dalam pasal yang lain ibu bapak, misalnya di 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 10, lagi-lagi Paulus mengutarakan keberadaan atau kelemahan fisiknya. Paulus bilang, aku ini punya kelemahan yang disebut dengan istilah duri dalam daging. Dan mengenai hal ini aku sudah berkali-kali minta Tuhan tolong, tapi Tuhan tidak jawab. Malah dia bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Dengan kata lain, Paulus ini punya kelemahan ibu bapak, punya banyak kekurangan, baik secara fisik maupun dalam hal kesehatan. Tapi hebatnya Paulus tidak membiarkan kelemahan-kelemahannya itu menjadikan dia berkecil hati. Makanya di dalam 2 Korintus kita mendengar penjelasan Paulus. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18, Paulus bilang, sekalipun tubuhku, dagingku semakin merosot katanya, tetapi manusia batinku semakin kuat. Ini menjelaskan kepada kita
bahwa semua kelemahan, semua kekurangan yang dimiliki oleh Rasul Paulus tidak dia biarkan menjadikan dia berkecil hati untuk mundur, untuk menyerah, atau untuk tidak berbuat apa-apa. Tapi sebaliknya, ayat-ayat itu memberitahukan Paulus bekerja lebih gigih, bekerja lebih keras, bekerja lebih sungguh-sungguh, melayani lebih sungguh-sungguh, berkarya lebih sungguh-sungguh. Bahkan Paulus lebih memfokuskan perhatiannya kepada manusia batiniahnya, kepada membangun sikap hidup yang benar, sikap hidup yang baik. Dan hasilnya, ibu bapak, setelah kita melihat bagaimana Paulus menyadari kelemahan, memiliki kelemahan, tetapi tidak membiarkan kelemahan itu mengkerdilkan semangatnya. Sebaliknya dia bekerja lebih gigih, bekerja lebih keras, melayani lebih sungguh-sungguh, bahkan memfokuskan perhatiannya kepada sikap-sikap kepribadiannya, sikap yang dibangunnya, karakternya, manusia batiniahnya. Ketika dia memfokuskan perhatian ke sana, kita tiba pada kesimpulan Paulus lebih unggul dari semua rasul-rasul yang lain. Paulus lebih berprestasi dari semua rasul-rasul yang lain. Paulus lebih berhasil dari semua para pemimpin-pemimpin yang ada. Walau kita sudah melihat Paulus punya segudang kelemahan, bahkan punya segudang keterbatasan. Paulus tidak sehebat yang lain-lain, ibu bapak. Bahkan Paulus itu ditangkap sebagai murid Kristus di kemudian paling terakhir. Tapi lihat hasilnya, lihat karyanya, karena dia lebih fokus kepada sikap. Fokus membangun sikap, menghantarkan dia jauh lebih cepat tiba atau berada di tempat di mana dia seharusnya berada. Itulah pentingnya sikap. Makanya ibu bapak, kita semuanya berubah. Kalau karena kita punya kekurangan, keterbatasan, lalu kita mengira, kami kan begini, kami kan di sini, kami kan nggak pinter, kami kan nggak berpendidikan, kami berhenti. Kita menyadari kelemahan kita, menemukan kekurangan kita, bekerja lebih gigih, bekerja lebih keras untuk promosi datangnya dari Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Urusan menghantarkan kita tiba di tempat di mana kita seharusnya berada sesuai janji Tuhan, itu urusannya Tuhan. Urusan kita, fokus saja kita kepada membangun sikap hidup kita. Berhenti fokus kepada sikap orang lain. Berhenti fokus pada kelemahan orang lain. Berhenti mengeluh, berhenti menggerutu. Promosi tidak datang pada kita karena kita terampil mengeluh, karena kita gigih berkeluh kesah, karena kita pintar mencatat keterbatasan orang lain, termasuk keterbatasan kita. Promosi tidak datang dari semua itu. Promosi datang kalau kita fokus pada sikap kita, kita jaga, kita bangun. Akhirnya sikap itu membuat Allah mengangkat kita jauh lebih cepat, jauh lebih kuat. Ibu bapak, setelah melihat seperti apa pentingnya sikap dari 2 minggu pembahasan kita berturut-turut, maka pada hari ini saya mengajak kita melihat bersama-sama kekuatan dari sebuah sikap itu apa yang paling dapat kita rasakan, yang paling berdampak pada kita. Nah, ini yang saya akan bagikan kepada kita. Saya yakin sesi ini akan menjadikan kita atau akan menolong kita, sekaligus mempersiapkan sekalian kita menjadi orang Kristen yang berotoritas, yang berwibawa, bahkan yang bisa dipercaya baik oleh Allah maupun oleh sesama. Pembahasan ini, yakni kalau kita memahami seperti apa kekuatan dari sebuah sikap dan kemudian kita mengejarnya, membangunnya, maka sikap yang kita bangun ini nanti akan memberikan hasil yang kuat, dampak dan manfaat yang kuat, yang tidak akan pernah didapatkan oleh banyak orang. Apa kekuatan dari sebuah sikap itu? Saya bagi 2 poin. Yang pertama, sikap memiliki daya hambat atau daya tarik yang sangat kuat. Saya ulang sekali lagi. Sikap memiliki daya tarik atau daya hambat
yang sangat kuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita perhatikan dulu ayat Alkitabnya Ibu Bapak. Ayat 20 yang sudah kita baca tadi. Ayo sekali lagi kita baca. Filipi pasal 1. Kita baca bersama ayat 21, 23. Iya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatikan Ibu Bapak, ada penggunaan kalimat yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Jadi dengan kata lain, ayat Alkitab ini mencatatkan apa yang merupakan kerinduan Paulus sekaligus harapannya. Bahkan bisa dikatakan satu-satunya kerinduan Paulus dan yang diharapkan Paulus sepanjang pengenalannya akan Kristus. Satu-satunya yang dirindukan dan diharapkan Paulus itu ialah supaya aku tidak beroleh malu dalam segala hal. Dalam versi terjemahan yang lain Ibu Bapak, tidak beroleh malu itu artinya adalah tidak menjadi aib atau tidak beroleh aib. Tidak beroleh malu itu bisa juga disebut tidak menjadi batu sandungan. Coba lihat, ini aneh Ibu Bapak. Paulus bilang kerinduannya, bahkan harapannya satu-satunya supaya dia tidak menjadi aib, tidak beroleh malu, tidak malu-maluin gitu kira-kira, tidak menjadi batu sandungan. Satu-satunya kerinduan. Kenapa ini menjadi kerinduannya Paulus? Tidak beroleh aib, tidak beroleh malu, tidak menjadi batu sandungan. Karena dengan demikianlah maka Paulus melalui tubuhnya, melalui hidupnya, dia bisa memuliakan Kristus atau memberi kemuliaan pada Kristus. Makanya dia ngomong, yang paling kurindukan, yang paling kuharapkan, jangan malu orang, jangan malu aku, jangan malu yang lain, jangan menjadi aib. Tahu Ibu Bapak, ketika Paulus menulis surat kitab Filipi ini, kita sudah jelas, kita sudah dengarkan dengan jelas kemarin. Paulus menulis surat ini adalah dia ada di penjara. Jadi ketika dia berada di penjara, orang yang diperlakukan tidak baik, orang yang diperlakukan semena-mena, orang yang diperlakukan secara tidak adil biasanya mudah berkecil hati. Bahkan lebih konkretnya begini Ibu Bapak, lebih jelasnya, orang bisa bersuka cita, bisa berbahagia ketika dia dalam keadaan baik dan bahagia dan semuanya oke-oke saja. Ketika dia bebas di luaran, orang mudah bersuka cita dan berbahagia, bukan? Tetapi bagaimana dengan orang yang ada di dalam penjara? Tidak mudah berbahagia atau bersuka cita di saat seseorang ada di dalam penjara Ibu Bapak. Gak mudah. Tetapi dari dalam penjara Paulus berhasil menjaga sikapnya, membangun hidupnya, selalu bersuka cita bahkan ketika ada di penjara. Makanya kitab Filipi adalah dikenal dengan sebutan kitab
bersukacita. Sebab pesan-pesan yang disampaikan Paulus dari dalam penjara itu adalah bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah, bersukacitalah. Berkali-kali Paulus bicara soal keadaan bersukacita, sementara keadaan yang dialaminya tidak memungkinkan dia bersukacita. Itu menjelaskan bahwa dia berhasil mengalahkan semua keadaan-keadaan yang ada, sehingga keadaan yang ada tidak bisa merenggut sukacitanya. Paulus bisa ada di dalam penjara, tetapi penjara tidak bisa memenjarakan kesukaan, kebahagiaan, kedamaian sikap Paulus. Makanya dari dalam penjara itu dia berkata, bersukacitalah. Kalau seseorang bisa bersukacita ketika dia berada di dalam penjara, mudah buat dia bersukacita, apalagi ketika di luar penjara. Bagaimana semua itu bisa terjadi pada diri Paulus? Sikapnya. Makanya yang kurindukan, kuharapkan, kata Paulus, jangan aku beroleh malu. Makanya ketika di penjara pun dia jaga sikapnya. Orang bisa nggak tahu apa yang diperbuat Paulus ketika dia di penjara kan? Dia mau nangis kah di sana, dia mengeluhkan di sana, dia saling menyalahkan kah di sana, dia menggerutu kah di sana. Orang-orang jemaat yang dilayaninya tidak akan tahu itu. Tapi Paulus jaga sikapnya. Walau orang tidak lihat, orang tidak tahu, dia tahu ada tangan yang hebat, ada mata yang luar biasa yang akan tetap melihat seperti apa sikap Paulus ketika di dalam penjara maupun di luar penjara. Kawan, saya mau bilang, kenapa Paulus menjaga sikapnya jangan sampai dia malu? Bahkan ketika di penjara pun dia jaga sikapnya sama sebagaimana dia berada di luar penjara itu sikapnya. Dia jaga jangan sampai malu. Jangan malu aku nanti. Jangan malu orang-orang yang kukenali, yang kulayani. Jangan malu Tuhan. Kenapa itu dilakukan? Diperjuangkan. Karena Paulus sadar sikap itu punya daya tarik sekaligus daya hambat. Kalau seandainya Paulus tidak jaga sikapnya ketika dia di penjara itu, ketika dia di luar penjara dia beraksi dengan bebas, dengan luar biasa, bicara dengan enak dia bicara. Tapi setelah dia berada di penjara, dia berkecil hati, bahkan dia barangkali menggerutu, dia barangkali mulai mempertanyakan panggilannya, mulai meragukan kasih Allah. Kalau itu terjadi, ibu bapak, saya yakin sekali ini, Paulus tidak akan menjadi berkat melalui kerasulannya atau dalam panggilannya. Hebat memang kalau dia khotbah itu, rasul memang dia. Tapi lihat sikap hidupnya. Inilah yang disebut dengan beroleh malu itu tadi. Jadi aib dia, jadi batu sandungan dia. Kalau doa itu nggak ada lawannya. Nangis selalu, asal berdoa nangis. Nah, selesai berdoa bikin orang nangis. Begitu kan? Ini namanya sikapnya nggak dijaga. Coba senggol sebelahnya yuk, sikap kita harus mantap. Belum kompak saudara. Senggol dulu sekali lagi yuk, sikapnya harus mantap kawan. Itu dia. Jadi Paulus dia jaga di penjara, di luar penjara. Ayo yang cengeng-cengeng ini. Yang cengeng-cengeng ini maksudku bukan yang mudah nangis. Maksudku adalah yang gak stabil ini. Kadang kita bahagia di rumah Tuhan, Allah yang kita sembah. Di rumah Tuhan nyanyi, Allah yang maha kuasa. Itu tepuk tangan sampai begini-begini, Pak. Sembari olahraga.
Tapi begitu di luar, nyanyiannya bukan Allah yang kita sembah. Kemana, di mana. Saudara tahu juga lagu itu ya? Soalnya banyak yang ketawa, berarti tahu lagunya. Lagu favorit gitu Pak, kata yang satu. Ayo. Kita harus ada di level ini. Sikap itu memiliki daya tarik. Kalau saudara jaga sikapnya, orang tertarik dengan kita. Senang dengan kita. Nyaman berteman dengan kita. Kalau saudara jaga sikap. Kita nggak jaga sikap, dijauhin orang kita. Didoakan orang supaya cepat mati pun. Kalau kita nggak jaga sikap, Tuhan lainnya tergengken kue Tuhan. Tuhan kuserahkan padamu. Memang nggak ngomong dia lewat penyembahan. Di hatinya dia ngomong, Tuhan, nggak terselesaikanku masalah ini Tuhan. Tuhanlah yang menyelesaikan, kata. Rupanya suaminya jadi masalah. Masalahnya suaminya. Atau sebaliknya istrinya jadi masalah. Makanya kadangkala aku ada pada pemikiran, ini saudara boleh, ini sekedar mungkin joke tapi punya nilai lah menurutku. Ini sekedar humor tapi punya nilai menurutku. Kan kita ini kadangkala yang sudah menikah ini, buat kita itu, kita yakin istri kita itu cinta sama kita, sayang sama kita. Kalau apa yang kita minta dia kasih, dia siapkan. Kopi mi, datang kopi. Bahkan makin yakin kita kalau dia cinta sama kita, sebelum kita minta sudah disediakan, sudah ditawarkan. Bahkan sebelum kita pikirkan, sudah ditaruh di depan. Maka suami-suami tiba pada kesimpulan, memang istriku itu ini sangat sayang sama saya, sangat cinta sama saya. Ini boleh saudara berbeda dengan saya, tapi mungkin pertimbangkanlah apa yang kau omong ini. Kalau menurutku belum tentu itu gambaran dia cinta mati sama saudara. Iya. Jadi jangan bangga dulu Pak. Mam, bikin makan, bikinnya makanan enak, semuanya daging. Bikin, pokoknya lezat nikmat. Waduh, memang istriku itu cinta sekali sama saya. Saya khawatir, cuman itulah cara terhalus yang bisa dilakukan istri itu mempercepat kita ke sorga sebenarnya. Sebab udah gak tahan lagi dia menghadapi kita sebenarnya. Makanya belum diminta, udah dikasihnya kopi. Makanya jadi terserang gula lah kita, iya kan? Makan enak-enak, kena kolesterol kita, darah tinggi kita, asam urat kita. Udah tahu asam urat kita nggak apa-apanya Pak, makan aja dikit katanya. Nah, jadi memang sayang kali istriku itu. Kalau aku melihat Pak, tingkatkan kewaspadaan. Karena data melaporkan tingkat kematian para pria jauh lebih banyak. Dan lebih sering matinya di rumah. Tapi aku agak yakin Pak, kalau suami bilang, "Ma, kopi." "Nggak ada kopi-kopi." Aku yakin ini dia cinta mati ini. Ini cinta mati nih, ini bener nih. "Ma, bikin dulu nasi goreng." "Bikin sendiri, apa kerjamu di situ?" Ini cinta mati nih. Amin ibu-ibu. Supaya kita gerak, supaya kita kerja, supaya kita jangan kelebihan gula, kelebihan kalori, itu maksudnya. Jadi jangan menilai semua tersedia, wih sayang sekali dia sama saya, kata. Aku berpikir kemarin ada humor.
sakit rupanya suaminya ini, dipijit sama istrinya. Lalu dia ngomong, inilah enaknya punya istri itu katanya. Kalau kita sakit ada yang ngurus. Ketika kita pusing ada yang pijitin. Karena dia ngomong begitu didengar istrinya ini, lalu istrinya nanya, emang waktu papi belum menikah kalau papi pusing siapa yang mijitin? Nggak ada, karena aku nggak pernah pusing sebelum menikah. Jadi yang bikin dia pusing istrinya. Itu cuma joke. Tapi saya pikir kita harus serius itu, Pak. Kalau istri bilang, Pak, belikan dulu babi panggang. Nggak boleh. Nggak ada uang. Itu cuma alasannya itu. Sebenarnya karena dia cinta sama saudara. Tapi kalau belum disuruh beli, udah tersedia di situ babi panggang, lomok-lomok, segala sesuatunya di situ. Apalagi kalau ulang tahun dikasihnya itu hadiah, hati-hatilah. Itu artinya supaya lebih cepat. Bercanda. Mari kita lanjut lagi, Bu Bapak. Rasul Paulus, dia adalah orang yang paham sikap itu punya daya tarik. Makanya banyak orang yang tertarik dengan pelayanan Paulus. Banyak orang yang nyaman dengan Paulus, tenang dengan Paulus. Kalau saudara, kemarin saya masih ingat tes yang saya kemukakan pada saudara. Coba sebutkan kepada saya. Dalam hati saya bilang kemarin, siapa teman saudara paling dekat? Masih ingat ya saya ngomong itu? Lalu kemudian saudara menyebutkan di hati masing-masing. Lalu saya sebutkan, apa alasan kenapa saudara senang sama dia berteman? Semua alasan itu pasti berhubungan langsung dengan sikap dari teman saudara itu. Itulah kekuatan dari sikap, memiliki daya tarik. Tapi juga bisa menjadi penghambat kalau kita nggak jaga sikap kita, Pak, nggak jaga sikap kita, Bu. Ini bisa menjadi penghambat. Kita malah bisa tidak mengalami promosi, kita tidak bisa mengalami penggenapan janji Allah. Semua hal luar biasa yang dia sudah desain, dia rancang khusus buat kita, tapi semuanya tidak pernah bisa menjadi kenyataan. Kegagalannya adalah karena kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita harus kerjakan untuk menggapai janji-janji itu. Sebab untuk ada di posisi yang Allah rancang diperlukan sikap. Makanya penyesuaian harus dibangun, Ibu Bapak. Kejar terus. Makanya Paulus, dia tahu ketika dia sebagai orang Kristen, ketika dia berada sebagai orang percaya, Paulus paham kenapa dia harus jaga sikapnya, bangun sikapnya, padahal dia sedang ada dalam penjara. Orang gak lihat dia mau ngapain aja di sana. Tapi kenapa itu harus dia jaga, dia bangun? Karena Paulus ini paham bahwa sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, dia juga bertanggung jawab pada keberhasilan orang lain. Dia juga bertanggung jawab bagi kesuksesan orang lain. Jadi tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Hanya gara-gara kita seorang pemimpin misalnya, lalu kita mengira ini hanya saya saja yang penting, orang lain gak terlalu penting. Gak bisa. Kita bertanggung jawab. Makanya Paulus bilang, jangan aku beroleh malu, jangan aku jadi aib. Jadi kalau kita selama ini ada pada level berpikir begini, ya saya gak peduli dengan orang lain, saya peduli dengan diriku sendiri. Nyaman kurasa aku kerjakan, gak nyaman buat orang lain terserah dia. Gak bisa, Pak. Sebagai orang percaya, kita juga bertanggung jawab pada orang lain. Jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai kita jadi beroleh aib. Makanya Paulus jaga waktu dia di penjara pun. Lihat Yusuf itu juga yang menjadikan dia mengalami promosi dan penggenapan akan janji Allah, bukan? Itu hebatnya. Nih, sebelum saya masuk pada poin terakhir, kalau masih sempat sebentar lagi, coba lihat.
Saya kasih contoh, ilmu fisika. Ada guru fisika di sini? Ilmu fisika itu kan bilang begini. Apa namanya ya? Aksi menimbulkan reaksi. Itu kan ilmu fisika itu. Salah satu hukum daripada yang ada di alam semesta ini, aksi menimbulkan reaksi. Bola yang memantul dari dinding memiliki daya yang sama dengan ketika bola ini dilemparkan ke dinding. Itulah teorinya. Jadi kira-kira mau bilang begini nih, apa namanya ya, apa yang kita perlihatkan ini akan memberikan lebih banyak hasil kepada kita. Itu maksud. Yang paham boleh ngomong amin. Jadi kalau saudara, kalau kita misalnya mencerminkan sikap yang benar, sikap yang baik, maka sikap yang kita lemparkan ini seperti bola yang kita lempar ke dinding, ini akan memantulkan kekuatan yang sama. Jadi sikap baik yang saudara perlihatkan akan mengakibatkan sikap baik dari orang lain pun diperlihatkan kepada kita. Senyuman yang saudara lempar akan menghasilkan senyuman lebih banyak. Yang ngerti katakan amin. Itu maksudnya ibu bapak. Kemarahan yang kita lepaskan akan menghasilkan lebih banyak kemarahan. Maka itulah sikap disebut memiliki daya tarik, tapi juga bisa memiliki daya hambat. Jadi makin saudara bangun sikap yang baik, saudara bangun sikap yang benar, saudara memperlihatkan kepribadian yang baik, orang makin senang dengan kita. Orang makin memberikan yang baik pula pada kita. Murah hati kita, makin mudah kita mendapatkan bantuan atau mudah kita dibantu. Kalau kita jadi orang yang murah hati. Kalau kita tidak baik, kita tidak jujur, makin dijauhi orang kita, makin dihindari orang kita. Itulah lebih tepat gambaran dari sikap memiliki daya tarik, tapi juga dia bisa menjadi daya hambat. Tergantung sikap apa yang kita bangun. Saya berdoa supaya sikap yang kita bangun adalah sikap yang baik, sikap yang hebat, sikap yang benar. Doa saya, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya dari tadi lihat jam, memungkinkan gak satu slide ini, saya pikir. Kedua, terakhir nih, ini saya sampaikan gak bahas lagi ibu bapak, tapi supaya saudara dapat lengkap materinya. Kekuatan sikap yang kedua menolong kita melakukan pendekatan terhadap kehidupan. Tahu ibu bapak, Rasul Paulus di penjara bersama dengan Silas karena pemberitaan Injil, bukan karena kesalahannya, karena pemberitaan Injil. Begitu dia di penjara, dipasung, tangan dirantai. Coba lihat pendekatan yang dilakukan Paulus terhadap keadaan itu. Pendekatannya adalah positif. Dia tidak bersungut-sungut, tidak saling berkelahi, tidak saling menyalahkan antara mereka berdua. Yang mereka lakukan adalah daripada berdebat, mereka bernyanyi, mereka berdoa, mereka bersyukur, mereka menyembah Allah. Hasilnya mujizat Tuhan lepaskan. Artinya pendekatan yang dibangun oleh Paulus terhadap keadaan sulit itu adalah pendekatan yang positif. Bagaimana pendekatan positif bisa dibangun, bisa dilakukannya terhadap keadaan dan situasi yang sulit? Karena sikap yang dimiliki Paulus. Seperti apa kita mendekati atau menghadapi, meresponi semua yang ada? Sikap kita mempengaruhi. Doa saya jadi orang-orang hebat. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Yuk.